Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Muhammad Wisdan Alfarizi, NPM 221506103. Saya praktikan teknik digital dari kelompok 1C. Video ini akan menjadi video post test saya untuk judul percobaan keempat, yaitu counter. Jadi di praktikum counter ini atau judul percobaan keempat ini, kita mempelajari apa itu counter dan rangkaian counter itu sendiri ya. Jadi sebelum kita masuk ke rangkaiannya, kita perkenalan dulu dengan counter. Jadi counter itu apa? Counter itu adalah sebuah rangkaian logika yang gunanya itu mencacah atau menghitung bilangan biner. Nah, counter ini dibagi menjadi beberapa jenis seperti itu ya. Tergantung misalnya bagaimana dia mencacah gitu, mencacah bilangannya. Berdasarkan bagaimana dia mencacah bilangannya itu dibagi menjadi counter up dan counter down. Kalau counter up itu dia mencacah bilangan binernya itu dimulai dari yang terkecil, bilangan biner yang terkecil sampai bilangan biner yang terbesar. Sebaliknya untuk yang counter down dia akan memulai mencacah itu dari bilangan yang terbesar sampai ke bilangan yang terkecil. Nah, kemudian ada lagi sesuai dengan penggunaan pulse clock-nya atau penggunaan pulsa clock. Nah, ada yaitu yang namanya synchronous counter dan asynchronous counter. Jadi apa itu synchronous? Synchronous counter itu dia menggunakan satu clock untuk menjadi inputan clock ke semua flip-flopnya. Kalau yang asinkronus dia hanya menggunakan pulsa clocknya itu ke satu flip-flop saja, ke sebuah flip-flop saja. Sedangkan untuk flip-flop yang lain dia menggunakan output dari flip-flop sebelumnya untuk menjadi sinyal clocknya. Nah, bisa dilihat di rangkaian yang ini adalah rangkaian synchronous counter yang up ya. Kalau kita bandingkan dengan yang asinkronus, nah ini dia clocknya di sini. Saya memakai switch untuk menggantikan clock karena supaya lebih mudah untuk melihat outputnya. Nah, clocknya di sini hanya dihubungkan ke flip-flop yang pertama. Sedangkan untuk flip-flop selanjutnya, clocknya itu diambil dari output flip-flop yang sebelumnya. Nah, untuk yang di counter synchronous counter up dan counter synchronous counter gitu ya, itu clocknya akan disambungkan ke setiap flip-flop. Jadi tidak mengambil dari output flip-flop sebelumnya gitu. Nah, perbedaannya lagi ada di penggunaan power ya, yang simbol seperti ini. Kalau di asinkronus dia setiap flip-flopnya itu menggunakan power sendiri. Tetapi untuk yang di sinkronus dia hanya menggunakan power di flip-flop yang pertama. Nah, jadi langsung ke saya mengambil contoh di sini hanya dua ya, untuk mewakilkan counter up, counter down, dan juga asinkronus dan sinkronus counter gitu ya. Jadi misalkan saja kita mulai dari sinkronus up. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, counter up ini kan memulai cacahannya itu dari bilangan yang terkecil sampai ke terbesar. Nah, jika kita run, maka dia akan memulainya dari 0,000000 gitu ya, yang artinya itu adalah bilangan biner dari desimal 0. Nah, jadi setiap kita mengaktifkan pulsa clocknya atau kita menghidupkan switchnya gitu ya, menyalakan switchnya, maka dia akan nilainya itu bertambah gitu. Jadi yang tadi awalnya adalah 0,000, yang artinya adalah
desimal 0, sekarang kan menjadi, setelah diaktifkan menjadi 0001, yang artinya adalah desimal 1. Nah, ini akan terus berlanjut, dan karena ini kan 4 bit ya, atau ada 4 digit biner, jadi dia menggunakan 4 flip-flop, jadi dia hanya dia membutuhkan 15 pulsa clock ya. Jadi clocknya itu akan berjalan 15 kali sampai ke yang dari yang terkecil atau terbesar sampai ke terbesar atau terkecil, tergantung dari jenis counternya seperti itu. Nah, dan ini kita aktifkan terus switchnya, maka dia akan terus bertambah gitu sampai akhirnya ke 1111, yang artinya itu, nah ini udah yang terakhir gitu ya. Kalau kita ini lagi jadi balik ke 000. Nah, 111 tadi itu yang dia itu desimal 15 seperti itu ya. Nah, untuk yang tadi kan yang synchronous up, jadi kita ambil coba yang asynchronous down. Nah, sesuai yang dijelaskan tadi, untuk down ini dia akan mulai dari yang terbesar, yaitu 1111, atau artinya desimal 15 gitu ya. Kalau kita nyalakan switchnya tadi, maka dia akan berubah jadi bacanya dari kanan, yang kanan ini ya, 1110 gitu, yang artinya dia itu merupakan desimal 14 gitu, sampai yang paling terakhir itu 0000 gitu. Nah, ini kan udah yang digit pertamanya nih udah jadi 0 nih, tinggal sisa. Nah, ini udah selesai, udah di ujung. Kalau kita aktifin lagi, balik ke yang terbesar gitu. Nah, itu dia untuk counter ya. Di sini saya mau menambahkan sedikit untuk penjelasannya. Jadi apa sih perbedaan yang ditemukan dari asinkronus dan sinkronus itu, selain dari yang pulse clock dan juga powernya gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari rangkaiannya yang sinkronus, dia akan menggunakan gerbang N gitu ya, untuk sumber dari inputan flip-flop yang kesekian gitu. Di sini sebagai inputan untuk flip-flop yang ketiga dan keempat. Nah, sedangkan kalau yang di asinkronus dia kan tidak menggunakan gerbang N gitu. Nah, bedanya tambahan lagi untuk counter up dan counter down. Jadi kalau counter up itu kan output yang diambil itu dari output flip-flop yang Q. Sedangkan kalau yang mana yang ini yang down. Nah, yang down ini outputnya itu diambil dari output flip-flop yang Q gitu. Q bar maksudnya, bukan yang Q. Kalau yang Q itu untuk di yang counter up. Nah, ini juga kan kalau yang di asinkronus dia menggunakan output flip-flop sebelumnya untuk menjadikan clock pada flip-flop setelahnya. Itu clocknya kan diambil dari yang Q bar, output Q bar. Nah, kalau pada di asynchronous down, dia Q bar-nya ini selain menjadi clock, dia juga kan menjadi output untuk ya untuk bilangan binernya itu. Nah, itu dia sedikit tambahan detail-detail kecil dari rangkaian-rangkaian ini gitu. Baik, untuk counter saya rasa cukup sekian yang dapat saya jelaskan gitu. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, jika ada yang kurang jelas saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.